tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the Selamat siang dan selamat datang di acara press conference di Indonesia Pro Am presented by Compifar and Nomura. Boleh kita tepuk tangannya teman-teman semua? Baiklah, dengan hormat kita akan mengundang para narasumber kita untuk maju ke depan dan duduk di tempat yang sudah kita sediakan. So we would like to invite all our speakers to come to the stage. Yang pertama ada Bapak Michael Wanandi. Silakan Bapak selaku Presiden Direktur dari PT Compifar. Mr. Yohei Akasaki, Managing Director International Wealth Management Nomura Singapore Limited. Akasaki ya. Dan berikutnya ada Bapak Agung Budiman selaku Presiden Direktur dari Gunung Gelis Golf Resort. Silakan Pak Agung. And last but not least, ini dia juara bertahan kita tahun lalu. Ya. Kevin Akbar, Pro Golfer Indonesia dan juara kita tahun lalu dan juga brand ambassador Compifar dan Madu Rasa. Luar biasa, Kevin Cesario Akbar. Dan seperti yang kita sudah ketahui, tahun lalu event ini sukses diselenggarakan di bulan Agustus ya. Baiklah rekan-rekan media, namun sebelumnya saya ingin menjelaskan kembali konsep acara The Indonesia Pro Am presented by Compifar dan Nomura bagi rekan-rekan media yang baru join kita pertama kali. Jadi event ini adalah rangkaian dari Asian Development Tour yang merupakan platform kompetisi yang dinaungi oleh Asian Tour sebagai sirkuit sekunder sebelum seorang pro terjun ke level yang lebih tinggi lagi. Yes, dan ini juga platform menjadi jalur atau batu loncatan buat karir seorang pro pastinya ya. Ya, jadi di turnamen ini akan ada official world ranking point dan untuk The Indonesia Pro Am sendiri yang disponsori oleh Compifar dan Nomura menyajikan 3 hari pertandingan, di mana 2 hari pertama adalah babak kualifikasi dan hari ketiga adalah final day. Nanti akan ada 100 pro yang akan bertanding di turnamen ini dan hanya 50 ties yang akan lolos ke babak final. Selanjutnya untuk yang konsep Pro M-nya. Yes, konsep Pro M-nya sendiri di mana kita memberikan kesempatan itu untuk pemain amatir untuk bisa bermain seperti pro bersama pro. Jadi amatir akan membentuk tim dengan pro player yang terdiri dari 1 pro dan juga 1 amatir. Jadi seperti di kategori individual, tim pro dan amatir ini akan ada babak kualifikasi di 2 hari pertama dan hanya top 20, top 20 yang akan masuk ke final day. Nah, penentuan atau pemilihan timnya sendiri nanti akan diundi 1 hari sebelum pertandingan oleh panitia ya. Jadi kalau pro-nya tidak loloskan secara individu, tetapi skor timnya masuk top 20, pro tersebut akan bisa tetap melanjutkan permainan di hari berikutnya. Dan pertandingan ini akan berlangsung di 2 lapangan Gunung Gelis Country Club, West dan East Course yang digelar secara bersamaan. Dan pastinya yang ditunggu-tunggu adalah prize money, hadiah total yang disediakan di The Indonesia Pro Am presented by Compifar and Nomura untuk pro adalah sebesar 125.000 US dollar untuk kategori individu. Boleh tepuk tangan. Ini kayaknya MM-an ya.
Jangan yuk. Oke, dan juga ada 25.000 US dollar untuk kategori tim, teman-teman. Luar biasa. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan media, wartawan, para kru TV di acara press conference Indonesian Pro Am. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri ya, kalian bisa ada di kantor Combiphar. Ya, mudah-mudahan kalian tahu siapa Combiphar tapi belum pernah ke kantor pusatnya Combiphar. Dari sinilah kantor pusat kami. Konsep ini saya rasa saya mungkin ceritakan sedikit tentang Combiphar bagi teman-teman yang mungkin belum mengenal kami. Combiphar sebenarnya merupakan perusahaan consumer healthcare. Jadi sejak tahun 2012 itu kita punya mimpi untuk bagaimana Combiphar bisa memberikan pengaruh untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat. Kita punya motto yang namanya championing a healthy tomorrow. Dari impian tersebutlah kita juga berpikir bagaimana sih kita bisa membantu masyarakat untuk hidup sehat. Jadi Combiphar sudah terlibat di banyak event, terutama event-event yang berhubungan dengan kesehatan. Selain edukasi kesehatan, kita juga melakukan event-event yang bersifat olahraga. Nah, olahraga adalah salah satu pola hidup sehat yang paling mudah sebenarnya ya. Jadi di beberapa tahun lalu kita banyak melakukan event kompiran, kita sering juga memberikan donasi atau sponsorship kepada tim-tim olahraga. Kita pernah melakukan Combiphar Tennis Open juga. Kita juga sedang mensponsori tim basket yang mungkin kalian kalau suka nonton basket di YBA, terutama Rans Simba, itu juga event dari kita membantu tim Rans untuk bertanding di IBL. Kemudian yang hari ini yaitu tentang golf, jadi sudah merupakan tahun ke-8 ya. Kalau di EDT-nya ini merupakan tahun ke-7, tapi secara event Combiphar-nya sendiri saya rasanya tahun yang ke-8 karena masa COVID tidak ada pro yang bisa berdatang ya. Jadi kita melakukan event tersendiri. Nah, golf adalah salah satu manifestasi daripada hidup sehat juga buat kita, terutama juga sejak COVID ya. Golf tiba-tiba booming juga ya. Jadi ini yang merupakan suatu kebanggaan sendiri karena dulu golf itu lebih dikenal dengan olahraga orang-orang tua ya. Tapi saya rasa sekarang lebih banyak anak-anak muda dari kalangan yang muda dan kalau juga kalangan yang wanita ya sekarang lebih enjoy untuk bisa melihat bahwa golf can actually be very fun. Nah, konsep di Indonesian Pro Am sendiri ini sebenarnya adalah suatu pengalaman pribadi saya sendiri dengan Pak Agung ya di sini yang kita pernah atau saya pernah diajak diundang untuk main di New Zealand Open. Dan memang format yang diadakan di New Zealand itu adalah konsep Pro Am yang tadi sudah dijabarkan oleh para MC. Nah, ini yang kita ingin bawa sebenarnya di Indonesia. Kita merasa lumayan menarik juga nih event yang belum pernah ada diciptakan di Indonesia. Jadi ini kita bawa ke Indonesia supaya teman-teman saya, terutama circle-circle kita dulu ya, kita awalnya kita ingin bagikan experience kita untuk di circle kita sendiri, tapi mudah-mudahan semakin banyak orang juga yang bisa tahu format ini ternyata lebih ada funnya juga dan lebih serius ya, dibandingkan hanya Pro Am yang biasa. Sekarang sudah banyak juga yang dilakukan Pro Am, tapi lebih banyak formatnya lebih banyak scramble ya, jadi nggak kurang serius. Kalau ini benar-benar ikut dengan terhadap turnamennya bersama dengan pro. Jadi pengalaman ini yang kita ingin bagikan dan mudah-mudahan di tahun yang kedua, jadi kita belajar dari tahun pertama ternyata animonya cukup bagus ya, mudah-mudahan di tahun ini akan lebih baik lagi dan saya dengar juga sudah partisipasi jauh lebih besar ya animonya dibandingkan dengan tahun lalu. Berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah terima kasih ya, karena turnamen ini tidak mungkin bisa terselenggara ya, meskipun kita Combiphar melakukannya selama 5 kali sendiri, 2 tahun terakhir termasuk tahun ini kita bekerjasama dengan Nomura. Jadi saya bersyukur ya Nomura juga memiliki visi yang sama dengan kita untuk bagaimana kita bisa memperkenalkan golf lebih besar lagi di Indonesia. Jadi thank you dari Nomura Yohisan, terima kasih banyak atas dukungannya juga di dalam sini. Saya juga harus bersyukur ya terhadap Pak Agung ya yang sebagai representatif dari Gunung Gelis, karena nggak banyak lapangan ya, apalagi sekarang golf lagi booming ya, nyari lapangan itu susah setengah mati. Jadi ini salah satu menjadi kendala ya, pemainnya makin banyak, lapangan golfnya masih sedikit terbatas dan nggak semua pemilik lapangan golf itu ingin berkontribusi terhadap pengembangan golf profesional di Indonesia. Nah, ini yang saya harus ucapkan banyak terima kasih ke Pak Agung dan timnya, Pak Roni di sini juga yang selalu mendukung pegolf-pegolf Indonesia nasional untuk bisa memberikan lapangannya, menyediakan lapangannya untuk kita bertanding secara nasional. Karena kebanyakan pemain-pemain profesional Indonesia ini sponsornya kurang banyak nih, ya, jadi mereka kesulitan untuk bisa bertanding di luar negeri. Jadi kita kadang-kadang iri ya, Pak Agung sama saya suka iri, jelas kok pemain Thailand bisa bagus-bagus semua. Dan kebanyakan di Thailand itu banyak yang mendukung ya, lapangan golfnya, pemerintah juga mendukung pemain-pemain mereka sehingga mereka bisa menjadi pemain-pemain dunia. Jadi terima kasih Pak Agung yang
untuk kedua kalinya, ini ketiga kalinya sebenarnya Combiphar mengadakan event di Gunung Gelis. Jadi yang format Indonesian Pro ini kedua kali, tapi Combiphar pernah melakukan juga di tahun 2016. Yang pertama kali kita lakukan itu adalah di Gunung Gelis. Dan mereka tentunya akan mempersiapkan yang terbaik ya, karena juga tidak banyak lapangan di Indonesia yang punya 36 hole. Ya, jadi untuk format sebesar ini, nah ini kan adalah format Pro M yang terbesar di Indonesia. Jadi makanya ada 2 lapangan yang akan kita pakai. Dan mereka pasti akan memberikan yang terbaik karena lapangannya juga susah, semakin lama semakin susah main di situ ya, jadi nggak akan mudah. So thank you very much dari Pak Agung dan timnya. Dan last but not least, saya juga bangga karena saya selalu menjanjikan ya, kalau ada yang bisa menang di turnamennya Combiphar, terutama untuk pemain lokal, kita akan sponsorin. Dan di sini ada Kevin yang menjadi pemain Indonesia yang pertama yang memenangi DDT di acara Combiphar. Jadi luar biasa ya. Jadi kemudian ini menjadi motivasi juga bagi pemain-pemain lokal lainnya yang bisa jadi juara juga di Indonesia, supaya Combiphar juga bisa membantu untuk sponsori mereka. Kira-kira begitu ceritanya. Thank you Pak Mike. Terima kasih Pak Michael. Kita juga pengen jadi pro nih sekarang. Nah, itu Udah dia. punya dapat sponsor. Itu dia. Siapa tahu saya bisa jadi sponsornya biasa. Nah. Baiklah. Jadi buat selanjutnya our next speaker, Mr. Ryohei Akasaki, Managing Director International Wealth Management from Nomura. Thank you. Thank you. First of all, thank you very much for giving us the great opportunity to sponsor the second DDT Pro tournament this year as well. So, as Nomura, we are celebrating 100 years of anniversary next year in 2025. So, since the beginning of Nomura, we keep the Nomura founders principle, which is contribute to the society, and we believe supporting the cultural and sport event. Thank you Akasaki-san. Thank you so much. Yeah, actually it's good. Nomura sponsor the pro in there, and then sponsor the event in here. Keep doing that, Akasaki-san. Thank you so much. Pengalamannya dari tahun lalu sebagai tuan rumah dan persiapannya tahun ini, apakah ada yang beda Pak? Persiapannya untuk tahun ini dengan tahun lalu? Pertama-tama saya ucapin terima kasih dulu ke Pak Michael. Meriah sekali ini eventnya, press conference-nya. Jadi kalau kita balik lagi sedikit history, memang kita selalu support untuk pertumbuhan golf nasional. Kita mau, we want to grow the game, kita mau make the game more popular, more enjoyable. Jadi itu salah satu komitmen dari kita yang kita lakukan dari dulu. Kalau mengenai persiapan lapangan, kita akan memberikan persiapan yang terbaik dan semoga tantangannya bisa cukup mengesankan buat para partisipasi, both the pros and the amateurs. Thank you Pak Agung. Kita tunggu ya nanti ya. Tapi ini sekedar informasi juga teman-teman media bahwa tidak gampang buat seorang Gunung Gelis ya tutup 2 lapangan sekaligus selama 1 minggu full hanya untuk event ini. Jadi mari kita berikan tepuk tangan yang mulia. Gak ada lapangan lain yang bisa begini selain Gunung Gelis. Dan juga kita pengen tahu Kevin yang menjadi kunci kemenangan Anda dan juga persiapan Kevin untuk tahun ini apa saja. Oke, selamat siang semuanya. Pertama-tama aku ingin terima kasih pada Pak Michael, Combiphar, Nomura dan Om Agung, Gunung Gelis atas supportnya, bersedia untuk bisa menyelenggarakan kembali turnamen yang sangat berkesan untuk golf karir saya. Di dalam golf karir saya ini turnamen yang pertama kali saya menangin as a professional, dan itu ADT. Jadi ya agak cukup kaget sih untuk bisa menang tahun lalu. Kalau ditanya kunci sih, mungkin kunci saya tahun lalu ada di samping saya gitu. Iya. Suatu advantage bisa main sama ownernya langsung tahun lalu satu tim. Tapi ya we're having fun ya. Kita Tahun lalu Kevin KD-nya ada 2. Oke. Ada KD beneran, ada shadow KD-nya. Saya shadow KD-nya. Berarti ada share prize money-nya nggak Pak? Ya, kuncinya sih ya tenang sih. Dan aku melihat kalau aku tuh bisa main sama Om Agung waktu itu juga tahun lalu 2 hari pertama itu main sama
George Gandranata, Coach George tuh satu tim sama Om Teguh ya, Om Teguh. Jadi ya satu flight tuh semua Indonesia, jadi kita bener-bener kayak lagi main turnamen biasa-biasa aja, cuman sebenarnya di balik itu turnamennya besar banget. Jadi ya kita enjoy banget. Terus juga untuk persiapan tahun ini sih udah hampir sempurna sih. Cuman memang belum sempat main di Gunung Gelis. Mungkin nanti akan sempetin main Gunung Gelis seminggu atau 2 minggu sebelum hari H, karena biar kondisi lapangannya kan nggak terlalu jauh beda sama nanti hari H-nya ya. Kalau misalkan sekarang kan mungkin masih banyak bisa terjadi, mungkin hujan atau apa segala macam, nanti kondisi lapangannya agak berbeda. Jadi ya mungkin nanti dekat-dekat turnamen aku akan banyakin main practice round di Gunung Gelis untuk lihat kondisi lapangan dan susun strateginya nanti seperti apa. Thank you Kevin. Sebenarnya ini terbuka untuk umum ya, yang penting siapa cepat siapa dapat juga, tapi tentunya ada anjuran yang udah bisa main golf, karena tentunya kalau nggak bisa main golf ya membuat frustasi profesionalnya juga ya. Jadi itu satu yang penting. Yang kedua juga saya merasa penting adalah bagaimana amatir juga harus bisa menguasai etiket daripada golf ya. Jadi karena pemain ini adalah turnamen internasional ya, profesional dan internasional, jadi tentunya etiket-etiket golf itu juga harus dikuasain ya, karena kebanyakan juga masih pemain-pemain amatir belum menguasai aturan-aturan main daripada golf. Dan tentunya ini menjadi suatu perhatian supaya tidak membuat turnamen organizer jadi stres ya, karena karena aturan golf itu sebenarnya tebal ya, banyak ya, itu saja juga pusing ya. Jadi mudah-mudahan juga mereka tentunya sudah cukup familiar terhadap hal tersebut sih. Yang ketiga mungkin stamina juga ya, karena kita biasanya main 1 hari seminggu, kadang-kadang sekali 2 minggu ya. Ini mainnya bisa 3 kali berturut-turut, belum lagi latihannya. Jadi jangan sampai juga komitmen, karena juga tentunya profesionalnya juga pengen punya partner yang berkomitmen bisa menyelesaikan turnamen, kalau masuk ke dekat juga bisa. Jadi jangan sampai cuma main sehari besoknya capek gak mau main lagi gitu. Jadi ini juga saya sayangkan, karena pastinya juga banyak lagi pemain amatir yang pengen main tapi nggak bisa dapat slotnya. Jadi saya berharap juga yang benar-benar sudah terdaftar ya benar-benar komit, karena ini juga tentunya suatu effort bukan hanya dari panitia tapi juga dari profesional yang menjadi partner, tapi juga supaya dua-duanya bisa enjoy gitu. Jadi saya menganjurkan hal-hal tersebut sih yang bisa ada. Mungkin dari panitia mungkin mau ada tambahan yang saya lupa. Iya, mungkin menyambung dari pesan dari Pak Michael adalah bahwa kita 1 hari buka, 1 hari full. Dan saat ini sudah ada waiting list, dan itu menantikan banget siapa yang cancel, mereka pengen masuk. Jadi tepuk tangan buat Indonesia Pro M presented by Compifar dan Nomura. Silakan kalau ada pertanyaan selanjutnya. Bahwa di Indonesia Pro M ini untuk sponsor seperti Compifar dan Nomura, apa sih benefitnya selain memang pengen develop ataupun support golf di Indonesia. Tapi di luar itu tentunya platform ini juga dipakai oleh Compifar dan Nomura untuk hosting ataupun invite para relasi bisnis, teman dan lain sebagainya untuk bisa bermain dengan proyek, tapi bukan di rangkaian di Indonesia Pro M-nya, tapi rangkaian di hari Sabtunya. Jadi nanti setelah press conference ini selesai, dari Compifar ada konsep yang dirubah oleh Pak Michael. Kalau biasanya undang relasi dan lain sebagainya, kali ini nanti Compifar akan menggunakan kesempatan ini untuk hosting Celebrity Pro M. Ya, untuk yang sekarang kita sesi foto dulu ya sebelum menutup rangkaian press conference Pro M presented by Compifar dan Nomura ini. Jadi dipersilakan untuk mengambil posisi rekan-rekan yang Pak Michael. Pro M yang ini agak sedikit mengambil konsep seperti di New Zealand Open ya, di mana turnamen ini membuat satu tim ya, satu profesional dan satu amatir bermain bersama-sama dan diambil skor yang terbaik diantaranya. Jadi memberikan atmosfer kepada para pemain amatir untuk bermain secara profesional. Jadi mereka bisa benar-benar merasakan bagaimana sih ikut turnamen profesional dan turnamen internasional. Kalau aku sih persiapannya lebih memastikan dari sisi teknik, strategi dan mental tuh udah ready lah. Itu ya 100%. Walaupun sih sebenarnya dari sisi strategi belum sepenuhnya ready, tapi udah kebayang lah kurang lebih seperti apa gitu. Kalau misalnya memang fairway-nya keras, strategi seperti apa, kalau green-nya licin, strateginya seperti apa, kalau lambat atau kalau soft, strateginya seperti apa gitu. Jadi dari sisi persiapan sudah hampir 100%. Kalau dibilang mau back to back ya siapa yang nggak mau back to back kan, tapi aku tetap
tetap stick to my plan karena tahun lalu aku bisa menang karena aku mainnya enjoy. Jadi tahun ini aku akan mencoba untuk bisa main enjoy aja, have fun aja. Kalau lebih sulit sih sebenarnya tergantung greennya sih. Kalau greennya licin sih West itu lebih sulit karena greennya lebih miring-miring. Kalau East itu memang greennya lebih flat tapi memang cenderung licin. Tapi kalau misalkan East licin tuh nggak akan se-ekstrim atau nggak akan sesusah West gitu. Jadi kalau misalnya nanti greennya licin ya West akan jauh lebih susah. Tapi kalau misalnya greennya mungkin standar-standar aja mungkin East akan lebih susah. Hole favorit sekaligus hole yang menakutkan buat aku sih hole 17. Hole 17 West. Iya. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a